Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi kabar sukacita bagi kita dari firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang 10 ayat 34 sampai dengan ayat 39. Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan bacakan bagi kita. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin setelah membaca ayat ini, ada yang tidak menyangka ternyata Yesus pernah berkata seperti ini. Dia datang ke dunia ini bukan membawa damai tetapi pedang. Lukas mengatakan Yesus datang ke dunia ini membawa pertentangan, membawa perlawanan. Dan disebutkan lagi kedatangan Yesus itu untuk memisahkan orang-orang yang kita kasihi, memisahkan bapak atau ibu dari anak-anaknya, memisahkan menantu dari mertuanya. Bahkan ada kesan Yesus memiliki pikiran negatif. Yesus mengatakan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Bukankah itu adalah pikiran negatif? Musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Tentu kan anggota keluarga akan saling curiga yang mana musuhnya. Si bapak akan curiga anaknya kan, si bapak akan curiga ibunya kan, si anak juga akan curiga apakah orang tuanya yang itu musuhnya yang disebutkan oleh Yesus. Jadi terkesan ucapan Yesus ini mengadu domba anggota keluarga. Saudara-saudari, jika kita tidak hati-hati, orang akan terjebak dan bisa jatuh kepada kesimpulan bahwa Yesus itu seorang destroyer, perusak, atau penghancur, atau juga pemisah. Kalau kita tidak hati-hati memahaminya, maka kesimpulan akan muncul seperti itu. Namun, kesaksian Alkitab dan iman orang percaya mengatakan tidak demikian. Kalau kita jujur, Bapak Ibu dan saudara-saudari, Yesus kan tidak seperti itu. Yesus tidak destroyer, tidak pemisah, tidak membawa pertentangan atau perlawanan, tidak penghancur dan perusak. Kalau iman kita tanya. Kesaksian Alkitab juga mengatakan seperti itu. Yesus adalah juru damai. Yesus adalah juru selamat. Dia datang membawa damai, memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Itu sebabnya kita boleh memasuki gereja ini, karena kita sudah dilayakkan, dikuduskan, karena kita sudah berdamai dengan Allah dalam diri Kristus. Dan dalam khotbah Yesus pun dia mengatakan, aku datang membawa damai. Dan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak yang membawa damai.
dalam Matius 5 ayat 9, khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah khotbah Yesus. Jadi sangat bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan oleh firman nats kita pada minggu ini. Jemaat Tuhan, saya mau memunculkan beberapa ayat yang menyatakan bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera. Agar dengan ayat-ayat ini kita dibantu memahami kata-kata Yesus yang sulit ini. Jadi ada beberapa teolog yang mengumpulkan kata-kata sulit Yesus ini, kemudian menuliskan dengan judul buku kata-kata sulit yang bertuah. Jadi banyak sekali kata-kata sulit dari ucapan-ucapan Yesus, tetapi itu adalah bertuah yang maknanya positif, yang sering sekali maknanya kiasan. Misalnya seperti ini, yang menyatakan bahwa Yesus itu datang sebagai Raja Damai. Yesayas menyaksikan dan menyebut Yesus itu Raja Damai. Dalam nubuatannya, Yesayas mengatakan Yesus itu datang sebagai Raja Damai. Paulus juga menyatakan Yesus itu ditentukan Allah menjadi perdamaian. Rom 3 ayat 25. Tadi Yesus disebut oleh Yesayas sebagai Raja Damai, Yesayas 9 ayat 6. Kemudian ada lagi perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang dia sendiri yang mengatakan. Lukas 10 ayat 5, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jadi ini juga bagus juga Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ketika kita bertamu ke rumah orang, Yesus berpesan bagi kita. Yesus mengatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Itu pesan Yesus. Asa mardami kita baju panggung keluarga baju pani. Moloreng dapat ton kosok tapi kita barang halota. Ketika kita mau berjumpa dengan orang yang membenci kita ke rumahnya, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Kemudian Lukas 24 ayat 36, Yesus berkata pada muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Setelah Yesus bangkit, para murid kan takut, mereka bersembunyi di satu rumah. Kemudian Yesus tiba-tiba hadir di tengah mereka. Kemudian Yesus mengatakan, jangan takut, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ya tentu dengan ayat-ayat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari sangat membantu kita. Yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia datang bukan membawa damai tetapi memisahkan, atau dengan membawa pedang, ternyata itu tidak boleh dipahami secara harfiah, secara literal, tidak boleh diterang dengan bulan-bulan. Ayat-ayat ini cukup menjawab apa yang dimaksudkan Yesus dengan perkataannya. Jadi bukan dalam arti sebenarnya, tetapi menegaskan saudara-saudari bahwa orang-orang yang mengambil keputusan mengikut dia, yaitu orang-orang percaya, akan mengalami banyak sekali perlawanan. Ini yang dikatakan dengan pedang. Jadi konsekuensi, Yesus bukan membawa pedang dalam arti harfiah, tetapi keputusan mengikut Yesus, dia akan menghadapi konsekuensi. Pedang, apa itu pedang? Perlawanan. Dia akan menghadapi perlawanan. Hidupnya akan mengalami pergumulan hebat. Kehidupan dunia, bahkan juga keluarga atau orang-orang terdekat sekalipun, bahkan dirinya sendiri pun berpotensi membuat dia bergumul, membuat dia menderita, dan seolah-olah berhadapan dengan pedang, seolah-olah berhadapan dengan peperangan. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus dengan dia datang membawa pedang. Konsekuensi mengikuti Yesus, kita akan mengalami seolah-olah kita dihadapkan dengan peperangan, dihadapkan dengan pedang. Kita bergumul sebagai pengikut Kristus. Jadi konsekuensi mengikut Yesus itu. Sebab itu Yesus meminta agar lebih mengutamakan dia, lebih mengasihi dia, bahkan lebih mementingkan dia, lebih membutuhkan dia, dan lebih memberikan waktu kepada Yesus daripada hal yang lain-lain.
Firman ini juga mau mengatakan Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa murid Yesus harus siap, harus rela menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, ancaman, gangguan. Bahkan dia harus siap, harus rela ditinggalkan dan dibenci orang-orang yang paling dekat sekalipun karena perbedaan jalan hidup. Sangat menarik, yang diangkat oleh Tuhan Yesus adalah dia memperhadapkan antara mengikut Yesus dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang tua, anak-anak, bahkan diri kita sendiri. Mana yang lebih utama, mengikut Yesus atau orang tuamu, mengikut aku atau anak-anakmu, mengikut aku atau keinginanmu sendiri? Yesus sangat tegas sekali, karena Yesus tidak mau diduakan. Yesus sangat marah sekali kalau dia tidak diutamakan. Saudara-saudara, ini maksudkan Yesus dengan pemisah. Itu adalah soal jalan keselamatan. Yesus menerangkan dengan sangat konkret dan sangat sederhana. Jika dalam sebuah keluarga si bapak atau si ibu memutuskan mengikut Kristus, tentu dengan sendirinya jalan keselamatan mereka akan terpisah. Bukankah seperti itu? Seandainya bapak atau ibu di tengah rumah tangga, kalau saya harus mengikut Kristus, tetapi anak-anak kita, keluarga yang lain mengikut jalan sendiri, otomatis kita terpisah jalan hidupnya. Walaupun kita satu rumah, tetapi terpisah jalan keselamatannya. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Namun Yesus tidak mengatakan agar kita membenci orang-orang yang tidak mengikut Dia. Sebab musuh pun, kata Yesus, harus dikasihi. Apalagi anak-anak, apalagi orang tua, apalagi menantu, apalagi diri sendiri. Walaupun mereka tidak mengikut Yesus, tetapi Yesus tidak mengatakan bencilah mereka, tinggalkanlah mereka, usirlah dari rumah. Tidak. Yesus tidak. Kita harus tetap mengasihi Dia. Tetapi dengan keputusan itu memisahkan jalan hidup kita, jalan keselamatan kita. Mengikut Yesus, menjalani jalan keselamatan. Yang tidak mengikut Yesus, dia memilih jalan yang lain. Saudara-saudara, tentu kita tidak mau berpisah dengan keluarga kita. Tidak ada orang tua yang mau berpisah dengan anak-anaknya. Atau tidak ada orang yang mau berpisah dengan orang-orang yang dekat, orang-orang yang disayanginya. Untuk itu, firman Tuhan ini mengajak kita agar memelihara kehidupan bersama keluarga. Jadi Yesus sangat mengasihi keluarga kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, mari kita pelihara keluarga kita dengan kasih Kristus, saling menjaga, saling menghormati, saling meneguhkan, saling memperhatikan, dan saling mendukung, saling merendahkan hati satu sama lain, sehingga tidak terjadi pertentangan, saling mendoakan agar persaudaraan dan kekeluargaan kita tetap mencerminkan sikap hidup sebagai murid-murid Kristus. Apa yang harus kita lakukan untuk memelihara keluarga kita hidup bahagia dalam kasih Kristus? Hal yang praktis dan sangat sederhana. Mari kita lakukan dan kita pelihara hidup ibadah rumah tangga. Ini menjadi evaluasi bagi kita. Tahun 2012 itu adalah tahun litbang, tahun penelitian dan pengembangan. Tentu akan ada penelitian. Setelah diteliti akan ada pengembangan, akan ada kemajuannya. Mungkin sebelum gereja kita mengadakan penelitian di tengah-tengah gereja atau mari kita sendiri dulu menjadikan tahun litbang itu menjadi tahun bagi di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita teliti, apakah kita sudah hidup dalam ibadah keluarga? Apakah kita sudah hidup dalam doa bersama keluarga sebelum kita berangkat bekerja, sebelum anak-anak ke sekolah? Apakah kita sudah menghidupi ibadah keluarga, doa bersama, bernyanyi bersama? Pernahkah Bapak Ibu dan saudara-saudari bernyanyi buku Ende hidup jemaat setiap pagi atau malam atau setiap hari waktunya kapanpun? Kita harus meneliti. Kalau tidak, kita harus mengembangkannya, kita harus memajukannya. Itu sangat sederhana sekali, itu sangat praktis sekali, tapi mungkin banyak sekali yang tidak melakukannya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, itulah yang pertama pesan firman ini. Yang kedua, Yesus mengajak kita menomor satukannya, bukan menomor duakannya, apalagi menduakannya. Tidak.
Menduakannya sama artinya pada hari Minggu yang disembahnya Yesus. Kemudian pada hari-hari yang lain bukan Yesus, tetapi tidak tahu entah apa. Gitu. Bisa dunia atau bisa dirinya sendiri, bisa kekuasaan, bisa kepentingan yang lain. Tetapi dengan tegas Yesus tanpa ragu-ragu dia mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak. Ini tidak ada tawar-menawar. Yesus mengatakan, barang siapa lebih mengasihi orang tuanya, ibunya, bapaknya, anaknya, menantunya, mertuanya lebih daripada kepada Yesus, tidak layak. Jadi bagi Yesus hanya ada dua jenis orang manusia, yang layak dan tidak layak. Bukan kurang layak. Kurang layak tidak mendapatkan kategori. Yang layak dan tidak layak. Kategori mana yang kita? Jadi Yesus dengan tegas sekali, hitam atau putih, layak atau tidak layak. Dalam nas ini ada 3 hal menurut Yesus yang layak muridnya. Mari kita perhatikan, ada 3 hal. Minimal ini menjadi syarat bagi kita. Apakah kita layak atau tidak layak? Yang pertama, lebih mengutamakan Yesus, lebih mengutamakan firman-Nya daripada orang tua. Baru dikatakan, inilah yang layak muridku. Kemudian lebih mengutamakan Yesus dan firman-Nya daripada anak-anaknya. Yesus mengatakan, inilah yang layak menjadi muridku, bahkan yang layak bagiku. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian yang ketiga, lebih mengutamakan Yesus dan firman-Nya daripada diri kita sendiri. Itulah yang layak menjadi murid Yesus. Di luar itu tidak layak. Firman ini, saudara-saudari, mengajak kita agar mengasihi orang tua kita. Jadi kalau dikatakan Yesus yang lebih mengasihi orang tuanya daripada aku tidak layak, bukan berarti kita tidak mengasihi orang tua. Yesus menganjurkan kita mengasihi sesama kita, apalagi orang tua. Perintah kelima, hormatilah orang tuamu. Kemudian Lukas 22 ayat 37 sampai 39. Hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Hukum yang kedua yang sama bobotnya dengan itu, kasihilah sesama manusia. Jadi tidak bertentangan. Yesus hanya mau mengatakan mana yang utama dalam hidupmu, orang atau Tuhan. Orang tua itu kan orang, anak-anak kan orang, diri kita sendiri kan orang. Orang yang sebentar, yang tidak kekal atau yang kekal. Jadi kita diajak untuk bijak, bukan hanya bijak, tetapi mengandalkan iman untuk memilih dan mempraktikkannya. Saudara-saudari, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, baiklah itu lebih mengutamakan imannya. Apapun ini, yang selama ini apa yang kita lakukan? Bekerja, mencari nafkah, kuliah atau sekolah, atau apa? Tuhan tidak melarang kita berrekreasi, melakukan hobi kita, atau berjalan-jalan, atau belanja, apapun itu. Tuhan tidak melarang kita. Tetapi jadikan itu supaya Yesus yang utama. Saudara-saudari, Yesus tidak boleh dikompromikan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus harus menjadi yang utama bagi kita. Tidak semuanya yang penting bagi kita itu membangun. Tidak segala sesuatu yang positif itu membangun. Karena Paulus mengatakan segala sesuatu halal, tidak halal, semuanya halal. Tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Hanya harus diperhamba oleh Tuhan. Yang terakhir, ada upah orang yang setia dan mau berkorban. Ayat terakhir itu ayat 39. Apa yang Yesus katakan ini bukanlah makna kiasan yang ayat terakhir, tetapi benar-benar dan akan didapatkan, diperoleh oleh para murid yang setia. Meskipun kita menderita karena firman, kita akan mendapatkan yang kita cita-citakan.
Yesus mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Secara logika juga, jika dipertahankan pun hidup kita ini tidak bisa kekal, pasti sementara. Bahkan berusaha menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan tubuh kita, pada akhirnya pun kita akan kehilangan nyawa, artinya kita juga akan mati. Namun apa yang dikatakan Yesus di sini adalah bagaimana kita memakai seluruh hidup kita, sepanjang umur hidup kita, semua keberadaan kita, kemapanan kita, kesehatan kita, potensi kita, daya, dana, jabatan, kuasa, wibawa, dan apapun yang kita miliki, baiklah itu kita pakai menyaksikan Yesus di dunia ini. Jangan malu. Ada orang yang bersembunyi menyaksikan Yesus, malu-malu. Dengan tegas Yesus mengatakan, bila engkau menyangkal aku di dunia ini, aku pun akan menyangkal engkau di hadapan Bapa. Itu sangat konkret sekali. Mulu mai da duhita aminan, bayi bayi dia, patu pa nasib tongi nadigani, Tuhan ai besok hadua di ari parumani dan bidon nahita. Tapi sudah bagaimana? Kita juga tidak membela dia, kita juga tidak mau menyaksikan dia. Tetapi Yesus mengatakan, jika ada pun orang kehilangan nyawanya karena menyaksikan aku, karena melakukan perbuatan baik, keadilan, dia akan memperolehnya. Bukan hanya kelak di surga, tetapi di dunia ini pun didapatkan. Contoh konkret Ayub. Ayub kehilangan segala-galanya karena kesetiaannya kepada Allah. Tetapi masih di dunia pun dia mendapatkan berlipat kali ganda. Bukan tidak mungkin kita juga mendapatkan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tidak usah takut, tidak usah bimbang. Tegas saja, yakinkan saja. Tetapi itu akan disempurnakan kelak. Biarlah kita kehilangan nyawa di dunia ini, tetapi di surga kita mendapatkan kembali hidup yang kekal itu. Daripada kita hidup enak di dunia ini, bersenang-senang sampai mati pun kita menikmati yang enak-enak, tetapi rohani kita kosong. Kelak di surga kita kehilangan kehidupan yang kekal itu. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Engkau masih setia memberitakan kabar sukacita bagi kami. Melalui minggu kami mendapatkan sesuatu untuk memberikan penghiburan bagi kami. Bahkan firman ini mengingatkan kami, menegaskan ulang, siapa yang utama dalam hidup kami adalah Kristus, mengikut Yesus. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan, agar kami berani menyaksikan Engkau, melakukan perbuatan baik, keadilan di tengah-tengah gereja, keluarga, pekerjaan kami, agar kami tidak malu, tidak takut, tidak gentar. Sebab Engkau berjanji, kalaupun kami harus menderita bergumul, tetapi kekuatan dunia tidak berdaya. Meskipun kami harus kehilangan nyawa, tetapi Tuhan menjaminkan nyawa kami akan kembali dengan kehidupan kekal yang akan anugerahkan bagi kami. Tuhan, berkati kami sebelumnya. Pulangkan kami dari gereja ini kembali ke realitas hidup kami dengan gembira dan berani menyaksikan Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan.